Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Selama tidak ada masalah dengan mata, tidak sulit untuk melihat bahwa bahkan jika mereka bertarung lagi, Dao Ming Tianzun tetap tidak akan menjadi lawan Yang Chen. Belum lagi Dao Ming Tianzun sudah benar-benar ketakutan oleh Yang Chen. Serangan barusan hampir merenggut nyawanya. Jika bukan karena Raja Dharma yang menyelamatkannya, ia pasti sudah kehilangan nyawanya sekarang. Bagaimana mungkin ia tidak takut? Raja Dharma tentu saja menyadari semua ini, dan tahu betul bahwa tidak ada ruang untuk berdalih dalam hal menang atau kalah. Tatapannya menjadi dingin, dan ia mengeluh seperti penjahat, baiklah, Yang Chen, kita berdua manusia, tapi kau begitu kejam. Ini hanya perkelahian, tapi kau malah menyerbu dan mencoba mengambil nyawa seseorang. Apakah ini gayamu? Yang mulia, saat bertarung, pedang dan pisau tidak memiliki mata. Anda seharusnya sangat jelas tentang prinsip ini. Jika Anda harus berbicara tentang manusia, betapapun tidak kompetennya saya, Yang Chen, telah menyelamatkan banyak manusia. Tetapi murid Anda adalah orang yang meninggalkan rekan senegaranya. Sekarang Anda menggunakan kata, manusia, untuk memberi pelajaran kepada generasi muda, Yang mulia, tidakkah menurut Anda itu agak konyol? Kata Yang Chen dengan suara berat. Meskipun enggan menyinggung Raja Dharma, sebagai guru Dao Ming Tianzun, Raja Dharma memaafkan perilaku pihak lain. Konflik sudah terjadi, dan ia tidak perlu bersikap sopan kepada pihak lain. Bagaimanapun, dia telah menyinggung Raja Yuyin sebelumnya, jadi dia tidak takut menyinggung satu orang lagi. Raja Dharma memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan tatapannya sedingin pisau beku saat menatap Yang Chen. Niat membunuh telah muncul di hatinya. Terlepas dari tajamnya lidah Yang Chen atau kemampuan bertarung yang baru saja ditunjukkan pihak lain, jika dia tetap tinggal di dunia lebih lama lagi, dia akan menjadi bencana. Namun, pada titik ini, Yang Chen tidak bisa membela diri. Ia hanya bisa mendengus marah, menatap Dao Mingzun, dan berteriak, sampah, bangun sekarang juga. Dao Mingzun dipenuhi dengan keluhan dan tidak berani mengatakan apapun setelah dihukum oleh Raja Dharma dalam kemarahan. Yang Chen berkata, sekarang, kekuatanku seharusnya sudah terbukti. Aku ingin tahu apa pendapat para senior tentang pencapaian pertempuran ini. Sejujurnya, dia sangat sedih karena orang-orang kuat setingkat raja ini takut menyinggung Raja Dharma dan tidak jelas tentang benar dan salah. Namun, kebaikan perang tetap harus diputuskan oleh orang-orang ini. Meskipun ia tidak senang, ia tetap harus bersikap sopan kepada mereka. Tidak ada cara lain. Kita tidak cukup kuat, jadi ini satu-satunya cara. Yah, kalau bicara soal prestasi militer, semua orang bisa melihat betapa kuatnya sahabat muda Yang Chen. Raja Tianxing jelas lebih kuat daripada yang lain. Oleh karena itu, ketika berbicara, dialah yang memimpin. Jasa militer yang diberikan berdasarkan jumlah inti hantu saja bisa memberimu 80 juta. Selain itu, fakta bahwa kau membunuh begitu banyak penguasa hantu merupakan kontribusi bagi umat manusia. Aku akan memberimu 10 juta jasa militer lagi. Totalnya 90 juta jasa militer, kata Raja Tianxing sambil tersenyum. Begitu ia selesai berbicara, sebelum Yang Chen sempat membuka mulut untuk menerimanya, Ratu Yuyin membuka bibir merahnya dan berkata, dari 90 juta pahala pertempuran ini, 81 juta akan ditransfer ke Sekte Sanhuaku, dan 9 juta akan diserahkan kepadanya. Ini adalah perjanjian antara dia dan aku. Kalian semua harus tahu ini. Mendengar ini, Yunqi Tianzun segera tersenyum canggung dan berkata, ya, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Yang Chen mendengarkan ini dengan ekspresi tegang, mengetahui bahwa Raja Yuyin tidak akan melepaskan prestasi militer ini tanpa alasan. Dengan mengingat hal itu, ia pun menatap Raja Yuyin, Tuan Raja Yuyin, eksploitasi militer ini telah menghasilkan lebih dari 100 juta bagi Sekte Tiga Bunga. Kita hampir selesai, kan? Mulai sekarang, bisakah kau memberiku kebebasan? Pangeran Yuyin hanya melirik Yang Chen dengan tenang, lalu berkata dengan tenang, mengembalikan kebebasanmu. Kapan aku pernah mengatakan itu? Kapan aku bilang akan mengembalikan kebebasanmu? Kapan kau bebas? Jika aku tidak memberitahumu, kau tidak akan bebas. Mendengar ini, mata Yang Chen dipenuhi amarah. Raja Yuyin ini benar-benar keterlaluan. Aku hanya bisa memanfaatkannya sekali. Dia benar-benar memperlakukanku seperti budak. Yang Chen mengepalkan tangannya, berharap dapat segera memasuki alam tak terbatas dan melepaskan diri dari kendali Raja Yuyin. Sekarang setelah Raja Yuyin berkata demikian, ia harus terus bersabar. Yang Chen mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, soal timbangan, aku bersedia membelinya seharga 10 juta. Kurasa semua senior seharusnya tidak keberatan. Tentu saja aku tidak keberatan. Wajar saja jika teman muda Yang Chen membelinya dengan jasa militernya. Raja Tianxing tersenyum tipis. Pandangan Yang Chen tertuju pada Yunqi Tianzun. Yunqi Tianzun tersenyum ramah kepada Yang Chen, atas jasa pertempuran ini, aku akan secara otomatis memotong 10 juta darimu, Yang Chen, sahabat kecilku, nanti. Ini timbangannya, Yang Chen, sahabat kecilku, ambillah.
Sebelum dia selesai berbicara, Yunqi Tianzun telah mengeluarkan sepotong sisik berwarna cerah dan menyerahkannya. Yang Chen mengambil timbangan itu, meletakkannya di tangannya, dan mengamatinya lebih dekat. Ternyata memang persis sama dengan timbangan di tubuh Peng Wanli, putra mahkota klan Dewa Spiritual, yang dikenalnya. Jika tuan-tuan tidak ada urusan lain, saya permisi dulu. Yang Chen membungkuk. Para prajurit tingkat raja ini berhenti mencoba menghentikannya dan melambaikan lengan baju mereka dengan lembut, memberi isyarat kepada Yang Chen bahwa dia bisa pergi. Yang Chen dan Yunqi Tianzun saling memandang dan pergi. Para ahli tingkat raja lainnya segera meninggalkan area tersebut setelah melihat Yang Chen pergi. Hanya Raja Dharma dan Daoming Tianzun yang menatap Yang Chen dengan sedikit rasa dingin di mata mereka. Setelah Yang Chen dan Daoming Mingzun pergi, mereka juga berpisah setelah percakapan. Setelah itu, Yang Chen menemukan Bao Lu, dan setelah keduanya bertemu lagi, mereka mulai membahas masalah Peng Wanli. Pada saat ini, Yang Chen mengeluarkan cermin bayangan roh. Setelah mengeluarkan cermin bayangan roh, keluarkan sisiknya. Cermin bayangan roh, benda ini adalah sisik orang yang kucari. Bisakah kau menggunakan sisik ini untuk membantuku menemukan orang ini? Tanya Yang Chen heran. Jangan khawatir, Tuan. Tidak masalah. Cermin bayangan roh berkata dengan yakin, Tuan, masukkan saja timbangan ini ke dalam cerminku. Ada ruang tertentu di cerminku. Aku bisa melacak orang ini berdasarkan aura timbangan ini. Selama jaraknya tidak terlalu jauh, aku bisa melacaknya. Yang Chen berhenti bicara omong kosong dan melemparkan sisik itu ke cermin bayangan roh. Sisik-sisik sudut itu lenyap dalam cermin dalam sekejap. Seketika itu juga, cermin yang tadinya tidak ada fluktuasi bayangan sama sekali, tiba-tiba berkelebat dan menampakkan suatu bayangan. Dalam gambar, terlihat jelas sosok bersisik besar dan lentur terbang cepat di angkasa. Yang Chen sangat akrab dengan lingkungan sekitar. Begitu melihat lingkungan sekitarnya, ia langsung tahu bahwa ini adalah zona Li Huo. Sosok berbaju besi bersisik itu tak lain adalah pangeran yang dikenal dari klan Dewa Roh, Peng Wanli. Apakah ini orang yang kau cari? Bao Lu mengerutkan kening sambil menatap Peng Wanli di cermin. Itu dia. Aku sudah lama mencarinya. Tapi orang ini begitu kuat sehingga bahkan sekarang, aku tidak yakin bisa melawannya secara langsung. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Bao Lu mendengar Yang Chen berbicara tentang Peng Wanli, tetapi Yang Chen tidak menjelaskan lebih lanjut, dan dia tidak tertarik, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Adapun Peng Wanli, dia hanya tahu namanya. Namun, setelah cermin bayangan roh ditemukan, ia tiba-tiba tertarik dan meliriknya. Tatapan inilah yang membuat Bao Lu mengerutkan kening, lalu bergumam, omong kosong, bagaimana mungkin cermin itu tidak kuat? Bagaimana kau bisa menyinggung suku ini? Kelompok etnis apa? Yang Chen bertanya dengan ragu. Suku apa lagi itu? Pasti suku Dewa Roh. Mungkinkah kau bahkan tidak tahu nama suku ini, tapi kau menyinggungnya? Tanya Bao Lu ragu. Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk berkata, tentu saja aku tahu nama klan Dewa Roh. Namun, klan Dewa Roh adalah klan yang unik di dunia rohku. Saat itu, mereka hampir menghancurkan semua klan di dunia rohku. Meskipun kau juga berada di dunia roh, kau terpenjara. Tidak masuk akal kau tahu tentang klan Dewa Roh. Klan Dewa Roh adalah suku yang unik di dunia spiritualmu. Bagaimana mungkin? Bao Lu menatapnya seolah-olah dia orang desa. Yang Chen tidak mengerti detailnya, dan mengerutkan kening saat bertanya, apa yang terjadi? Ceritakan padaku tentang dunia spiritualmu, kata Bao Lu. Yang Chen segera menjelaskan seluruh ceritanya. Mendengar detailnya, Bao Lu tertawa terbahak-bahak, jadi begitulah yang terjadi. Kau begitu bodoh dan masih tidak percaya. Mengapa berbagai ras di alam rohmu tidak bisa mengalahkan klan Dewa Roh? Apa alasannya? Karena klan Dewa Roh selalu dikenal sebagai penjajah alam lain. Bukan hanya alam rohmu, tetapi alam lain pun akan gemetar ketakutan saat menyebut tiga kata, klan Dewa Roh, apalagi alam rohmu. Apakah klan Dewa Roh cukup terkenal di seluruh surga dan dunia? Tanya Yang Chen penasaran. Tentu saja, itu lebih dari sekadar nama, melainkan nama yang bergengsi. Tujuan klan Dewa Spiritual adalah memperbudak alam-alam yang lebih lemah. Inti mereka adalah bintang Dewa Spiritual, nama agung bintang Dewa Spiritual. Kurasa semua orang di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya tidak mengetahuinya. Pada masa-masa awal, klan Dewa Spiritual jauh lebih eksesif daripada sekarang. Mereka bahkan menyerbu alam lain, memperbudak, dan mengendalikan mereka. Bao Lu berkata, namun, sayang sekali bintang Taiyuan ada. Bintang Taiyuan mengendalikan tatanan alam semesta dan tentu saja tidak akan membiarkan bintang Lingshen melakukan hal ini. Jadi mereka mengambil tindakan untuk menghentikannya. Bintang Lingshen dan bintang Taiyuan bertarung dengan sengit, dan menyadari bahwa mereka bukan tandingan musuh, mereka akhirnya menyerah. Bintang Taiyuan juga merasakan kekuatan bintang Lingshen dan tidak berani bersikap terlalu agresif. Keduanya pun menyerah. Bintang Lingshen ini benar-benar bisa mengalahkan bintang Taiyuan. Tanya Yang Chen dengan takjub. Dalam hal kekuatan sejati, bintang Lingshen secara alami lebih rendah daripada bintang Taiyuan, tetapi bintang Taiyuan harus membayar harga atas kehancuran bintang Lingshen.
Para monster tua di bintang Taiyuan yang entah sudah berapa tahun hidup, bagaimana mungkin mereka begitu bodoh hingga melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan tidak menguntungkan diri mereka sendiri. Menjaga ketertiban hanyalah pernyataan yang dangkal. Jika kepentingan mereka tidak terancam, siapa yang akan bertindak? Bintang Lingshen mengancam kepentingan mereka saat itu, jadi bintang Taiyuan bertindak. Bao Lu berkata dengan nada meremehkan, kemudian, bintang Lingshen menyerah, dan tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, bintang Lingshen memang tidak berani terang-terangan menyerang alam surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka sering menyerang secara diam-diam. Bukankah itu yang terjadi di dunia spiritualmu? Apa maksudmu? Tanya Yang Chen bingung. Meskipun dia tidak mengerti alasannya, setelah mendengar kata-kata Bao Lu, dia merasa bahwa jumlah tahun yang telah dijalaninya jauh melampaui imajinasinya. Bagaimana kamu mengatakannya? Bao Lu menyilangkan tangannya, klan dewa spiritual tidak berani bertindak terang-terangan. Mereka hanya menempatkan beberapa dewa spiritual muda ke dalam antarmuka itu, lalu menanamkan ide untuk memperbudak mereka. Mereka tidak berani menyerang antarmuka yang kuat, hanya yang lemah, lalu menyerang mereka secara perlahan. Taiyuan Xing juga tahu tentang ini, tetapi terlalu malas untuk menanyakannya. Nanti kau akan tahu bahwa para dewa spiritual muda itu, meskipun masih muda, selama mereka diberi waktu untuk tumbuh, antarmuka yang lemah, tersebar, dan tidak teratur itu cepat atau lambat akan dilahap perlahan oleh mereka. Pada saat itu, bukankah akan mudah untuk mengendalikan seluruh planet? Yang Chen tiba-tiba menyadari, tidak heran tidak ada Dewa Roh di alam selatan. Mengingat dominasi manusia di wilayah selatan, klan Dewa Roh akan mencari kematian dengan mengirim anak-anak mudanya ke sana. Namun, dunia spiritual berbeda. Keteraturan di dunia spiritual sangat kacau, dan semua ras saling bertarung. Terlalu mudah bagi para dewa spiritual untuk perlahan-lahan menggerogotinya. Apa tujuan klan Dewa Roh begitu terobsesi menguasai bintang-bintang? Mereka pasti punya alasan, kata Yang Chen. Aku tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Aku hanya tahu bahwa Dewa Roh yang dilemparkan ke dalam klan biasanya memiliki status garis keturunan yang tinggi di klan Dewa Roh. Bagaimana status orang yang kau sakiti di klan Dewa Roh di dunia spiritualmu? Tanya Bao Lu. Dia adalah pangeran dari klan Lingshen, putra mantan raja klan Lingshen, kata Yang Chen. Benar sekali, Peng Wanli ini seharusnya mewarisi garis keturunan tingkat tinggi dari klan Lingshen. Kau benar-benar telah menyinggung orang jahat. Bao Lu memutar matanya dengan kesal. Aku akan tetap menindaknya. Kalau kau tidak berani, aku tidak akan memaksamu. Yang Chen memeluk bahunya dan tersenyum tipis. Bao Lu tak tahan diprovokasi. Ia berkata dengan nada ketus, omong kosong, ya. Aku cuma mengingatkanmu bahwa Peng Wanli bukan orang yang bisa kau permainkan begitu saja. Kurasa kau tak bisa menghadapinya sendirian. Yang Chen mengangkat bahu, sejujurnya, saya tidak cukup percaya diri untuk menghadapinya sendirian. Tapi dengan adanya senior, itu lain ceritanya. Hehe, sekarang kau tahu betapa pentingnya aku. Kau harus berterima kasih banyak padaku karena telah menyelesaikan masalah ini. Bao Lu mendengus. Yang Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, tentu saja. Manfaat terbesar Bao Lu mengikutinya adalah urusan Peng Wanli. Semua penguasa hantu tingkat tanpa batas mudah dihadapi. Namun, Peng Wanli adalah satu-satunya yang tidak ia percayai. Dengan kekuatannya sendiri, ia hampir tidak memiliki peluang untuk menang melawan Peng Wanli. Namun kini, dengan bergabungnya Bao Lu, ceritanya berubah. Mengingat status Bao Lu sebelumnya sebagai ahli tingkat raja, jika mereka berdua bekerja sama, mereka mungkin dapat membunuh Peng Wanli. Saat ini, Yang Chen sedang menatap cermin Ling Ying. Peng Wanli di atasnya melesat cepat melintasi cermin, secepat kilat dan embusan angin. Lokasi macam apa ini? Yang Chen melihat sekeliling dengan hati-hati. Tuan, orang ini mungkin puluhan juta mil jauhnya dari Anda, sedang menuju ke timur, kata cermin bayangan roh kepada Yang Chen. Cermin ini cukup berguna, gumam Bao Lu di sampingnya. Terima kasih atas pujiannya. Ling Yingjing terkekeh. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Cermin bayangan roh belum mempelajari apapun dari tombak pembunuh dewa, tetapi kemampuannya untuk menyombongkan diri justru meningkat, bukannya menurun. Dia mulai bertindak sesuai arahan yang diberikan oleh cermin bayangan roh. Senior, ayo pergi, kata Yang Chen. Bao Lu tidak berkata apa-apa lagi, dan mengikuti Yang Chen. Keduanya pergi bersama untuk membunuh putra mahkota klan Dewa Roh. Peng Wanli. Mereka berdua berjalan dalam diam sepanjang jalan, sekali lagi menginjakkan kaki di zona Li Huo. Saat ini, Lin He dan para penjaga lainnya belum dievakuasi dari zona api. Dan karena Yang Chen dan Bao Lu telah menyebabkan keributan di zona api, para hantu dan roh itu belum menempati zona api tepat waktu. Begitu saja, Yang Chen dan Bao Lu sekali lagi memasuki zona Li Huo. Ini bukan pertama kalinya Lin He melihat perilaku gila Yang Chen, jadi dia tidak turun tangan untuk menghentikannya dan langsung membiarkan Yang Chen dan Bao Lu memasuki zona Li Huo lagi. Begitu Anda memasuki zona kebakaran, Anda akan melihat lingkungan dan pemandangan yang familiar. Yang Chen, di distrik Li Huo, selalu bepergian dengan lancar kemanapun ia pergi.
Bahkan jika ia bertemu beberapa hantu, ia akan membunuh mereka dengan mudah. Harus dikatakan bahwa Yang Chen dan Bao Lu telah mendapatkan reputasi sebagai pembunuh di zona Lihuo. Hantu-hantu itu sudah mengenali penampilan mereka. Pilihan pertama yang mereka buat saat melihat mereka bukanlah untuk menghentikan mereka, melainkan untuk melarikan diri. Yang Chen dan Bao Lu bingung harus berkata apa, tapi ingin kabur. Bagaimana bisa semudah itu? Jika mereka melihatmu, kamu harus membersihkannya. Yang Chen dan Bao Lu secara bertahap mendekati Peng Wanli. Tetapi pada saat ini, Yang Chen tiba-tiba mengangkat alisnya, oh tidak, mengapa mereka berdua lagi? Apa yang terjadi? Tanya Bao Lu bingung. Lihatlah cermin bayangan roh, kata Yang Chen. Cermin Lingying telah menandai lokasi Peng Wanli, dan cermin itu bahkan dapat melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan Peng Wanli. Karena itu, Yang Chen dapat merasakan pergerakan di sekitar Peng Wanli. Awalnya, ketika mereka berdua tiba, situasi memang tenang. Namun, kini mereka melihat Peng Wanli sedang memburu mereka. Dan dua orang yang diburunya tak lain adalah Wen Feng dan Lin Waner. Wen Feng dan Lin Waner kini melarikan diri dengan liar, dan bahkan terpaksa mengeluarkan artefak kekaisaran yang mereka bawa, perahu kanal besar. Namun meski begitu, meski ia berlari dengan kecepatan penuh di kanal, ia tetap akan dikejar oleh Peng Wanli. Melihat ini, Bao Lu tertawa gembira dan berkata, bagus sekali dikejar. Aku sudah lama tidak suka mereka berdua. Katamu mereka juga melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Mereka tidak punya kemampuan, tapi mereka tetap bersikeras pergi ke distrik Lihuo. Terakhir kali, Yunqi Tianzun membawa mereka dan mereka dikejar dan dibunuh. Mereka tidak belajar dari kesalahan. Kali ini, mereka tidak berani datang bersama Yunqi Tianzun dan datang ke sini sendirian. Kapan mereka berdua datang ke sini? Yang Chen juga terkejut. Setelah berpikir sejenak, semuanya masuk akal. Mereka berdua memang orang yang sombong, dan bagaimana mungkin mereka bisa menahan diri? Yunqi Tianzun mungkin hanya sedang menyelesaikan beberapa masalah sepele dengannya, dan setelah beberapa saat, mereka berdua datang sendiri. Memikirkan hal ini, Yang Chen menghela napas, jangan hanya berdiri di sana, pergi selamatkan mereka. Menyelamatkan mereka. Aku sudah beruntung tidak menyerang mereka, tapi aku menyelamatkan mereka berdua. Bao Lu menyilangkan tangan dan mendengus, terutama Lin Waner ini. Aku sudah hidup sampai usia ini, dan aku masih belum punya harga diri untuk mengurus diriku sendiri. Apa-apaan gadis kecil ini? Beraninya dia begitu sombong. Baiklah, betapapun tidak bergunanya mereka berdua, aku tetap harus mengandalkan mereka untuk membantu alam selatan. Ayo pergi, kata Yang Chen. Bao Lu menggelengkan kepalanya dengan tidak senang. Bahkan jika dia tidak memberi muka pada Lin Waner dan Wen Feng, dia tetap harus memberi muka pada Yang Chen. Mereka berdua mempercepat lajunya dan langsung menuju ke arah Peng Wanli yang mengejar Wen Feng dan Lin Waner. Wen Feng dan Lin Waner benar-benar ketakutan sekarang. Alasan mereka berani memasuki zona Lihuo secara terang-terangan pada awalnya adalah karena mereka yakin bahwa mereka memiliki perahu kanal besar, artefak kekaisaran untuk melarikan diri. Jika Anda memiliki harta ini, Anda pasti dapat melarikan diri bahkan jika Anda menghadapi musuh yang tak terkalahkan di zona Lihuo. Terakhir kali mereka diburu, sungguh memalukan, itulah sebabnya mereka datang sendirian. Namun, siapa sangka, tak lama setelah tiba, bahkan sebelum mereka sempat berurusan dengan beberapa hantu, mereka akan bertemu Peng Wanli, makhluk yang bukan dari dunia bawah. Ketika Peng Wanli melihat mereka berdua, dia menyerang mereka dengan ganas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika itu Wu Jing biasa, mereka berdua tidak akan takut mengingat kartu truf mereka. Tapi siapa sangka Peng Wanli begitu mengerikan. Begitu dia menyerang, metode mereka sia-sia dan hancur satu demi satu. Mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri. Mereka awalnya mengira bisa pergi dengan menaiki perahu kanal, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kecepatan Peng Wanli begitu cepat. Bahkan jika mereka menaiki perahu kanal, mereka kini dalam bahaya disusul oleh pihak lain. Mereka berdua benar-benar ketakutan sekarang, tahu bahwa mereka seharusnya tidak mengambil risiko seperti itu. Jika Peng Wanli benar-benar berhasil menyusul mereka, sudah terlambat untuk menyesal. Peng Wanli tidak pernah menyangka bahwa sebelum dia bertemu Yang Chen, dia akan dapat menemukan pasangan seperti itu, dan mereka bahkan memiliki artefak kaisar. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Karena dia tahu Yang Chen memiliki daur ruang dan waktu, dia meningkatkan kelemahan kecepatannya. Ini hanya agar ketika dia menghadapi Yang Chen, dia tidak akan bisa kembali. Namun, dia tidak menyangka itu akan berguna sekarang. Artefak kekaisaran ini cukup menarik. Tapi, mustahil benda ini bisa lepas dari telapak tanganku. Peng Wanli mencibir dan meraihnya. Dengan cakarnya yang tajam itu, sesuatu yang sangat aneh terjadi di tempat. Perahu kanal itu tiba-tiba berhenti. Butuh sedikit usaha, tapi hasilnya sepadan untuk mendapatkan artefak kekaisaran ini. Peng Wanli memutar lehernya dengan ekspresi kejam. Wen Feng dan Lin Waner ketakutan dan panik. Melihat perahu kanal itu tidak berfungsi, mereka berdua berteriak. Kakak senior, kenapa perahu kanalnya tidak bergerak?
Sebaiknya kau segera kendalikan perahu kanal itu dan cari jalan, kata Lin Waner buru-buru. Wen Feng juga sangat cemas. Ia ingin bergerak, tetapi perahu kanal itu seperti dicengkeram oleh tangan raksasa tak terlihat, menekannya hingga tak bisa bergerak sama sekali. Dalam sekejap, Peng Wanli muncul di depan mereka. Sebagai hadiah karena telah memberiku artefak kekaisaran, aku akan meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh, kata Peng Wanli dengan tenang namun kejam. Wen Feng dan Lin Waner benar-benar panik dan ketakutan. Saat ia berbicara, hukum Peng Wanli telah mengalir tanpa ia sadari. Hukum ini gelap, dingin, dan mengandung kekuatan tak terbatas. Wen Feng dan Lin Waner sangat jelas tentang kekuatan Peng Wanli. Mereka memang hebat, tetapi ketika menghadapi kekuatan ini, mereka tidak punya cara untuk melawannya. Apakah kita akan mati di sini? Pikir Wen Feng dan Lin Waner satu sama lain. Tidak, Lin Waner berteriak. Pada saat ini, badai yang begitu dahsyat hingga mampu membelah angkasa tiba-tiba datang dari kejauhan. Badai ini, bercampur dengan auman naga, langsung membelah kekuatan hukum menjadi dua. Peng Wanli setengah menutup matanya, lalu tertawa rakus, hahaha, Yang Chen, akhirnya kau di sini. Aku sudah menunggumu terlalu lama, dan kau masih berani muncul di hadapanku. Begitu dia selesai berbicara, yang menunggunya bukanlah kemunculan Yang Chen, tetapi persilangan es dan api, jatuh dari langit dalam sekejap. Perpaduan es dan api turun ke atasnya, menciptakan hukum yang mengerikan. Ketika hukum ini tiba-tiba turun, bahkan Peng Wanli pun menjadi waspada dan segera mundur, tidak berani menghadapi serangan ini dengan mudah. Orang yang melakukan gerakan itu tentu saja Baolu. Sayangnya, Peng Wanli bereaksi sangat cepat, sehingga langkahnya tidak berhasil. Seketika, terdengar teriakan burung phoenix, dan sosok Baolu muncul di depan pandangan Peng Wanli hampir bersamaan dengan Yang Chen, menyelamatkan Wen Feng dan Lin Waner. Wen Feng dan Lin Waner menghela napas lega. Lolosnya mereka yang nyaris membuat jantung mereka hampir copot. Ketika ia menatap Yang Chen dan Baolu lagi, Wen Feng tiba-tiba terkejut dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, kalian berdua, orang ini dari klan Dewa Roh. Kekuatannya sangat mengerikan dan ia telah mencapai alam setengah langkah surgawi. Kita sebaiknya tidak berhadapan langsung dengannya hari ini dan mengungsi dari tempat ini dulu. Baolu mengerutkan bibirnya dan berkata, apapun yang kami lakukan bukan urusanmu. Hanya karena kau tidak bisa menang, bukan berarti kami juga tidak bisa menang. Wen Feng baik-baik saja, bagaimanapun juga, hidupnya telah terselamatkan, dan dia tidak dapat membantah apa yang dikatakan Baolu. Namun, Lin Waner tak kuasa menahannya. Terlepas dari apakah ada orang lain yang menyelamatkan nyawanya atau tidak, ia langsung berkata dengan nada bengis, orang ini sangat kuat. Kami baru saja mengatakannya kepadamu dengan ramah. Jika kau mencari mati sendiri, jangan salahkan kami karena tidak memperingatkanmu. Adik perempuan, Wen Feng memelototi Lin Waner. Mereka masih mengandalkan kedua orang ini untuk menyelamatkan mereka. Dengan mengatakan ini, bukankah adik perempuan mereka yang lebih mudah mendorong mereka ke dalam lubang api? Lin Waner juga bereaksi, mengerutkan kening, dan menenangkan diri. Baolu memeluk bahu Yang Chen dan berdiri berdampingan di depan Peng Wanli. Mereka berdua saling memandang dengan tatapan dingin, keduanya dipenuhi niat membunuh yang membara. Peng Wanli ingin sekali bertemu Yang Chen siang dan malam. Lebih tepatnya, ia ingin melihat peta kehancuran gunung dan sungai dari tangan Yang Chen. Ia bertekad untuk mendapatkan peta penghancuran gunung dan sungai yang telah menindasnya selama bertahun-tahun. Bukan untuk menghancurkannya, tetapi karena ia satu-satunya yang paling tahu harta karun macam apa itu. Yang Chen, aku benar-benar tidak menyangka kau berani datang ke sini dan mati. Tapi, kau tidak terlihat sebodoh itu, kau bahkan membawa seorang pembantu. Mendengarkan raungan tadi, sepertinya itu dari klan Phoenix. Haha, apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan membawa seorang pembantu? Kata Peng Wanli sambil mencibir. Yang Chen berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, Peng Wanli, dendam antara kau dan aku hampir selesai. Justru karena inilah aku muncul di sini barusan. Peng Wanli memutar lehernya dan mencibir, oke, memang, sudah waktunya untuk mengakhiri dendam kita. Setelah selesai berbicara, Peng Wanli tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Bergemuruh, tekanan mengerikan seketika mengembun menjadi hukum. Hukum-hukum ini menyebar kemana-mana, merobek ruang yang luas menjadi retakan. Retakan-retakan ini langsung terbentuk di sekeliling area tersebut, bagaikan dinding yang kokoh. Retakan-retakan ini mengisolasi seluruh ruangan, membentuk ruang terpisah. Hal ini membuat Yang Chen mengerutkan kening, Peng Wanli, tampaknya kau telah berusaha keras untuk menghadapiku. Tentu saja, setelah membiarkanmu lolos sekali, takkan ada yang kedua kalinya. Yang Chen, aku hanya butuh sebagian hukum untuk memisahkan ruang ini. Sekarang kau dan aku berada di ruang terpisah ini. Kecuali indera dao ruang waktumu mampu menembus kekuatan hukumku, mustahil kau bisa lolos. Di ruang ini, seberapa besar kekuatan indera dao ruang waktumu? Tanya Peng Wanli dingin. Yang Chen terkejut, tetapi ia segera merasa lega. Peng Wanli tahu bahwa ia memiliki dao ruang dan waktu. Ia pernah bertarung melawannya sebelumnya, dan para hantu di dunia bawah pasti tahu identitasnya.
Seharusnya ia menceritakan semuanya. Sekarang, lingkungan di sekitarnya benar-benar terisolasi. Harus dikatakan bahwa situasinya sangat buruk. Wen Feng dan Lin Waner juga ketakutan dan sedikit ketakutan terpancar di wajah mereka. Tempat ini terisolasi. Perahu kanal mereka tidak berguna dan tidak ada jalan keluar. Ini, Wen Feng dan Lin Waner ingin menangis. Wen Feng melihat Bao Lu memang kuat, tetapi ia masih jauh tertinggal dari Peng Wanli. Ditambah Yang Chen, yang berada di tahap Mahayana dan tidak bisa memberikan banyak kekuatan tempur, apa yang bisa ia gunakan untuk melawan Peng Wanli? Dia tidak tahu bahwa serangan naga kilat tadi dilakukan oleh Yang Chen. Kini, kedua belah pihak telah menunjukkan kekuatan mereka dan terlibat dalam konfrontasi saling balas. Akan tetapi, tidak seorang pun yang terburu-buru mengambil tindakan. Yang Chen tidak memilikinya, Bao Lu tidak memilikinya, dan Peng Wanli juga tidak memilikinya. Mereka bertiga tahu betul bahwa dalam situasi saat ini, bertindak gegabah kemungkinan besar merupakan kesalahan besar. Peng Wanli telah menderita banyak kekalahan di tangan Yang Chen di tahun-tahun awalnya, jadi wajar saja jika ia tidak mungkin meremehkan Yang Chen sekarang. Peng Wanli ini sangat berhati-hati. Sepertinya kemungkinan untuk menekannya dengan peta penghancuran gunung dan sungai tidak tinggi. Senior Bao Lu dan aku harus bekerja sama dengan sempurna dan menekannya secara pribadi. Ekspresi Yang Chen tampak berat. Yang Chen, apakah kamu ingat apa yang kukatakan sebelumnya? Bao Lu bertanya melalui transmisi suara. Tentu saja, jawab Yang Chen. Bagus, itu saja. Yang Chen mengangguk ringan, lalu menatap Peng Wanli di depannya dan tiba-tiba berteriak, serang. Setelah selesai berbicara, dia mengayunkan tombaknya dan melancarkan serangan naga kilat. Namun, ia tak menyangka Peng Wanli ternyata lebih cepat darinya. Hanya dalam sekejap, sayap di punggung Peng Wanli sudah tumbuh, dan dengan sekali kepakan, ia sudah berada di depannya bagai kilat. Kecepatan yang luar biasa. Pupil mata Yang Chen mengecil. Untungnya, ia telah membuat persiapan sebelumnya. Ia menempatkan daur ruang dan waktu tepat di depan dan menggabungkannya dengan alam bumi. Tahan, teriak Yang Chen. Namun, bahkan dengan penundaan waktu, keterbatasan ruang, dan tekanan 3 kali lipat dari alam bumi, kecepatan Peng Wanli masih belum melambat ke tingkat yang dapat diterimanya. Hanya dengan jeda singkat, hukum-hukum yang keluar dari tangannya melesat ke langit. Pupil mata Yang Chen mengecil, dan pada saat ini, Bao Lu juga menyerang dalam sekejap, menyemburkan api yang sangat besar dengan kecepatan kilat, langsung berubah menjadi Phoenix api, membakar abis. Peng Wanli merasakannya dengan jelas, menghentikan serangan berikutnya pada Yang Chen, dan segera menghilang. Api Phoenix es api membakar abis, menciptakan lubang besar di angkasa. Namun, lubang itu dengan cepat disembuhkan oleh Peng Wanli, mencegah Yang Chen melarikan diri. Yang Chen sekarang mengerutkan kening, dan benar-benar percaya apa yang dikatakan Peng Wanli, bahwa kekuatannya lebih baik dari Mu Tai King. Kekuatannya tidak lagi sama seperti saat melawan Mu Tai King. Meski begitu, ia masih dirugikan dalam konfrontasi langsung dengan lawan. Dia tahu bahwa masih ada kesenjangan antara kekuatannya saat ini dan Mu Tai King, dan membawa Bao Lu bersamanya adalah pilihan yang sangat tepat. Jika Bao Lu tidak bersamanya, dengan kekuatannya, dia benar-benar tidak akan mampu menghadapi Mu Tai King. Senior Bao Lu, terima kasih banyak. Yang Chen berkata, saya akan menggunakan kemampuan saya yang sebenarnya sekarang, tolong bantu saya. Tidak masalah, kata Bao Lu dengan tenang. Yang Chen berhenti bicara omong kosong dan segera memisahkan tubuh ilahi Jie Dao. Seketika, tubuh ilahi Jie Dao, yang memegang gukin hukuman surgawi, segera muncul dan berdiri di belakang Yang Chen. Gukin Kaisar, Peng Wanli telah mengamati gerakan Yang Chen dan Bao Lu. Ketika dia melihat Yang Chen memisahkan tubuh ilahi Jie Dao, dia tahu bahwa Yang Chen pasti akan bergerak. Orang ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya dia bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Itulah sebabnya Peng Wanli sangat terkejut ketika melihat gukin hukuman surgawi. Orang lain tidak tahu, tetapi dia sangat yakin bahwa gukin kaisar adalah harta karun Mu Tai King. Ia telah menderita banyak kerugian di tangan harta karun ini di masa lalu. Ia selalu menginginkannya. Namun, kekuatan Mu Tai King tidak sebanding dengannya, dan ia tidak bisa membunuhnya. Namun tanpa diduga, gukin ini jatuh ke tangan Yang Chen. Bagus sekali, Yang Chen, aku benar-benar meremehkanmu. Kau bahkan membunuh Mu Tai King, dan Kaisar Gukin jatuh ke tanganmu. Aku sungguh tidak percaya Mu Tai King akan mati di tanganmu. Nada bicara Peng Wanli dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak sulit untuk menebak bahwa Gukin Kaisar ini kemungkinan besar adalah nama sebelumnya dari Gukin hukuman surgawi. Yang Chen tidak menjawab, tetapi mengendalikan tubuh ilahi Jidao, berkoordinasi dengan Tianchong Gukin, dan mulai melantunkan sutra kejahatan maut. Begitu pembacaan sutra kematian dimulai, Peng Wanli merasakan ada sesuatu yang salah. Gukin Kaisar ini adalah senjata pembunuh jarak jauh. Kau ingin menggunakan tubuh ilahi perampokan untuk menyerangku dari jarak jauh? Tidak mungkin. Peng Wanli tertawa sinis, lalu langsung menuju tubuh ilahi perampokan Yang Chen. Tubuh ilahi Jie Dao Yang Chen secara tidak sadar ingin menggunakan daur ruang dan waktu untuk melarikan diri.
Namun, ruang di sini terlalu sempit, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Namun, ia sudah membicarakan hal ini dengan Baolu. Begitu Peng Wanli bergerak, Baolu langsung melepaskan kekuatannya. Semburan ganda es dan api, membakar abis dan membanjiri. Peng Wanli merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan serangan dari Baolu. Dasar burung Phoenix, aku mengabaikanmu. Apa kau pikir burung sepertimu bisa berbuat sesuka hati? Teriak Peng Wanli dengan suara rendah. Baolu juga pemarah dan akan melawan jika dipukul. Peng Wanli berani meremehkannya, yang membuatnya semakin marah. Berani meremehkanku. Memangnya kenapa kalau kau dari klan Dewa Roh? Lihat, aku akan memberimu pelajaran. Saat Baolu berbicara, ia sudah bergegas menuju Mu Tai King. Dia mengendalikan hukum es dan api dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Peng Wanli. Yang Chen menyaksikan kedua dewa bertarung dan diam-diam menarik napas. Metode Baolu adalah dua hukum es dan api. Meskipun tidak banyak hukum, kedua hukum ini merupakan hukum bawaannya. Kekuatannya luar biasa, dan ruang ini langsung berubah menjadi dunia es dan salju, dan terkadang menjadi gunung berapi lava cair berkat metodenya. Jalinan es dan api merupakan pertarungan sengit dengan Peng Wanli. Setelah menyaksikan pertempuran itu, Yang Chen tidak gagal menyadari apapun. Dia telah menghafal penggunaan aturan Peng Wanli. Pihak lain menggunakan apa yang paling diinginkan Mu Tai King. 3 elemen, yaitu emas, kayu, dan tanah, termasuk di antaranya. Terlebih lagi, Peng Wanli menggunakan ketiga elemen ini sebaik Mu Tai King, dan bahkan lebih baik daripada dirinya. Itulah sebabnya Peng Wanli tidak dirugikan dalam pertarungan dengan Baolu barusan. Dan dalam pertarungan, dia dengan cepat menekan Baolu, memaksanya untuk pasif menerima pukulan dan kehilangan kesabarannya. Tak ada yang bisa dilakukan, Peng Wanli memiliki lebih dari 3 hukum. Selain 3 hukum ini, ia juga memiliki 2 hukum misterius. Awalnya, Yang Chen tidak memahaminya. Setelah mengamati dengan saksama, ia menemukan bahwa yang satu adalah hukum cahaya, dan yang lainnya seharusnya adalah hukum kehancuran, yang bahkan lebih langka daripada hukum cahaya. Hukum cahaya secara alami berevolusi dari Tao cahaya. Hukum penghancuran berevolusi dari konsep penghancuran. Perlu disebutkan bahwa hukum penghancuran sangat dekat dengan hukum Tao yang paling kuat. Selama hukum ini diintegrasikan dengan hukum lain, hukum ini dapat berevolusi menjadi penghancuran. Namun, meskipun hanya untuk melanggar aturan, metode Peng Wanli tetaplah luar biasa kuat. Metode Baolu belum sepenuhnya terungkap sebelum ia secara bertahap menetralkannya. Baolu tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan wajahnya, dan berteriak, "Yang Chen, apakah kamu masih belum sehat?" Yang Chen secara alami telah selesai melantunkan mantra, dan sutra kematian yang dipadukan dengan suara gukin hukuman surgawi langsung muncul dan meledak. Jantung Peng Wanli bergetar, dan dia segera merasa bahwa jiwanya seolah bukan miliknya, dan gerakannya menjadi lambat. Baolu melihat kesempatan itu, tertawa keras, dan menamparkan Peng Wanli dengan telapak tangannya. Jiwa Peng Wanli bergejolak, dan ia tak mampu bereaksi tepat waktu. Ia hanya buru-buru menggunakan hukum untuk melawan. Bagaimana ia bisa menahan sebagian besar serangan itu? Sejumlah besar api berkobar di sekelilingnya. Tak lama kemudian, seluruh tubuh Peng Wanli bergetar, dan ia tiba-tiba tersadar secara misterius. Api di sekelilingnya pun lenyap tak berbekas karena keterkejutannya. Melihat ini, hati Yang Chen terkejut, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, roh yang begitu kuat. Alam spiritual Peng Wanli adalah yang tertinggi yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, dan Mu Tai King sama sekali tidak berada pada level yang sama. Sutra kematiannya benar-benar terguncang oleh penggunaan jiwanya yang sederhana. Baolu merasa ngeri, "Yang Chen, ada apa dengan sutra mimpi burukmu?" Yang Chen tidak menjawab, dan menunggu dengan tenang hingga sutra mimpi buruk kematian mencapai klimaksnya. Suara piano melengkapi nyanyian itu, keduanya saling terkait untuk menciptakan penekanan yang hampir mencengangkan. Pada saat ini, Peng Wanli juga menyadari, oke, Yang Chen, aku benar-benar meremehkanmu. Kau masih punya kemampuan ini, kalau begitu bersiaplah untuk mati. Peng Wanli tak lagi peduli pada Baolu. Ia melesat pergi, berniat mengambil nyawa Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen merasakan kulit kepalanya kesemutan. Untungnya, Baolu mencegahnya tepat waktu dan sekali lagi menciptakan dunia es dan salju, menghalangi jalannya. Sialan, tanpa tubuh asliku, kekuatan hukum takkan bisa dikerahkan sepenuhnya. Klan dewa spiritual ini begitu kuat, bahkan lebih kuat daripada dewa-dewa spiritual yang pernah kulawan sebelumnya. Ternyata garis keturunan mereka tidak rendah. Baolu muncul seketika dan menghalangi jalan Peng Wanli. Peng Wanli berteriak dengan marah, "Phoenix sialan, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu." Dia menamparkan lagi dengan telapak tangannya, dan kelima hukum itu menyerang ke arah Ice and Fire Phoenix. Awalnya, Binghuo Tianfeng mampu melawan Peng Wanli untuk sementara waktu, tetapi kini, dalam amarahnya, Peng Wanli telah mengeluarkan kekuatan sejatinya. Dengan 5 hukum yang menekannya, Baolu perlahan mulai melawan. Yang Chen juga bisa melihatnya dari samping.
Bahkan bagi Baolu, ada perbedaan yang sangat besar antara Yu Peng Wanli dan dirinya. Yang Chen menarik napas dingin. Klan Dewa Roh benar-benar tidak membual. Ketika mereka membantai dunia roh dan hampir memperbudak seluruh dunia roh, sepertinya tidak ada yang perlu dibanggakan. Baolu adalah seorang pendekar tingkat raja, dan meskipun kultivasinya belum mencapai puncak, berbagai keahliannya jelas bukan sesuatu yang bisa dikalahkan oleh seorang kultivator Wujing biasa. Bahkan di alam setengah langkah kepergian surgawi, Baolu masih belum sebanding dengannya. Tetapi sekarang ketika menghadapi Peng Wanli, dia hanya ditekan secara sepihak, dan lambat laun dia tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Melihat ini, Yang Chen juga sangat cemas, mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi duduk dan menunggu kematian. Akan tetapi, pengalaman kematiannya saat ini tidak dapat mengguncang jiwa Peng Wanli, sungguh tidak dapat dipercaya. Akhirnya, sutra kematian mencapai klimaksnya. Yang Chen menggunakan domain bumi ganda, untuk menekan bersama-sama. Digunakan bersama dengan sutra kematian dan gukin hukuman surgawi. Akhirnya, pada saat yang sama, gerakan Peng Wanli mulai melambat, yang akhirnya memberi Baolu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Akan tetapi itu belum cukup, bahkan jauh dari cukup. Hanya ditekan sampai titik ini. Yang Chen menarik napas dingin. Jika semua metodenya ini digunakan bersama-sama, seorang penguasa hantu biasa tanpa batas tidak akan mampu bergerak. Kulit kepala Yang Chen terasa geli, dan dia bahkan tidak bisa menahannya. Kalau begitu, aku hanya bisa melantunkan sutra kematian dengan tubuh utamaku. Sutra kematian 2 kali lipat, domain 2 kali lipat, dan kin hukuman surgawi. Aku yakin itu tidak bisa ditekan. Yang Chen tahu bahwa dia telah membuat pilihan yang gila. Sebenarnya, terakhir kali aku memburu penguasa dunia bawah 7 bintang, aku sudah terlalu banyak menyerap sutra kematian. Secara teori, butuh waktu setengah tahun sebelum sutra itu bisa digunakan lagi. Namun, saya tidak menyangka bahwa setelah saya mengembangkan kemampuan untuk menempuh jarak ribuan mil, jiwa saya akan pulih dengan kecepatan luar biasa. Beban yang membebani itu pun tak butuh waktu lama untuk pulih. Namun, bahaya tersembunyi yang ditimbulkan oleh kelebihan beban tetap ada. Jika digunakan terlalu sering, kemungkinan besar akan menyebabkan alam spiritualnya merosot, sehingga mustahil untuk menggunakan keterampilan Sensing Wanli. Terakhir kali aku memburu Raja Hantu, aku hanya menggunakannya sebentar, tapi kali ini berbeda. Tidak apa-apa, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Sekarang dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Jika dia tidak bisa menenangkan Peng Wanli, dia dan Baolu akan mati di sini. Bacalah Sutra Kematian. Yang Chen dan tubuh ilahi Jie Dao bernyanyi bersama, dan sejumlah besar lagu mengalir keluar bersamaan dengan Tian Jian Guqin. Melihat pertarungan di hadapan mereka, Lin Waner dan Wen Feng sama-sama tercengang, terutama Wen Feng yang wajahnya memerah. Sebab, prasasti Tao yang mekar di sekitar tubuh Yang Chen jumlahnya lebih dari 37.000. 37.000 prasasti Dao. Ini jauh lebih banyak daripada yang dimilikinya. Jika ditempatkan di Monumen Daluo Tianren, peringkat pihak lain akan lebih dari 10 peringkat lebih tinggi darinya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa malu? Kalau orang lain sih boleh saja, tapi Yang Chen selalu merasa kekuatan lawan jauh lebih rendah daripada dirinya. Paling banter, dia cuma orang lokal yang bantu-bantu. Tetapi faktanya sekarang adalah pihak lain lebih kuat darinya. Yang Chen dan Baolu kini bertarung sengit dengan Peng Wanli, yang bahkan tidak dapat ia lawan secara langsung. 37.000 prasasti Tao, mengapa ada monster seperti itu di alam selatan? Wen Feng tertawa getir. Mulut Lin Waner ternganga lebar, ia menatap lurus ke depan, hampir tak percaya. Yang Chen dan Baolu ternyata sekuat itu. Terutama Yang Chen, dia menertawakannya, dia pikir Yang Chen tidak serius. Kekuatan tempur dan prasasti Dao-nya bahkan lebih baik daripada kakak seniornya sendiri. Kenapa seperti ini? Lin Waner menelan ludah dengan susah payah. Pertarungan sengit terus berlanjut. Baolu hampir tak mampu bertahan. Akhirnya, ia gagal dalam satu gerakan. Hukum Peng Wanli menembus perlindungan tubuhnya dan langsung menembusnya, menyebabkan darahnya muncrat. Jika dia tidak akhirnya menggunakan hukum es dan api untuk melindungi tubuhnya, tindakan ini sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Meski begitu, Baolu merasa tubuhnya agak tidak terkendali. Alam spiritual yang luar biasa kuat. Sekilas pandang saja sudah membuatku tak bisa bergerak. Jika bukan karena Yang Chen yang menekannya, bahkan jika aku sedikit saja lemah, aku pasti sudah tertindas oleh alam spiritual yang mengerikan ini dan takkan bisa melawan. Baolu menggertakkan giginya. Wajah Peng Wanli kini tampak haus darah dan bergegas menuju Baolu. Tetapi pada saat ini, metode Yang Chen akhirnya tiba. Mimpi buruk kematian ganda, semuanya mencapai klimaks. Tepat saat mimpi buruk ganda ini mencapai klimaksnya, tubuh Peng Wanli tiba-tiba menegang. Kemudian ia terdiam, berdiri mematung. Peng Wanli awalnya ingin mengandalkan jiwanya yang kuat untuk melawan sutra kematian Yang Chen. Di matanya, setelah perjuangan tadi, ia telah memahami kekuatan sutra kematian Yang Chen. Tetapi itu tidak cukup untuk menenangkannya.
Namun, ia tidak menyangka mantra kematian mendadak Yang Chen begitu dahsyat dan mengerikan. Sungguh di luar imajinasinya. Hancurkan untukku. Peng Wanli terdiam sesaat, dan hendak mematahkan penindasan itu di saat berikutnya. Namun, saat ia ingin memecahkannya, sudah terlambat. Baolu segera menyemburkan api es, yang menghantam Peng Wanli dan berubah menjadi gunung es setinggi 10.000 kaki di tempat. Gunung es ini benar-benar menekan Peng Wanli. Yang Chen, Baolu berteriak dengan lembut. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak tahu apa yang dia maksud? Ketika Baolu menekan Peng Wanli, dia langsung mengikutinya dan melepaskan roh jahat yang menggelinding. Setelah roh-roh jahat ini muncul, mereka mengepung Peng Wanli. Seperti dugaan Yang Chen, gunung es sederhana pun tak mampu menahan Peng Wanli. Setelah terdengar gemuruh, gunung es itu berderak dan pecah. Melihat ini, Baolu menyemburkan sejumlah besar api es, mencoba menekan Peng Wanli. Tetapi setelah Peng Wanli meraung, sejumlah besar hukum muncul, dan hukum Baolu tidak dapat menembus tubuhnya sama sekali, apalagi menekannya. Yang Chen, tamatlah kau! Teriak Peng Wanli, tampak murka. Tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Apa ini? Peng Wanli tidak menyadari bahwa sejumlah besar energi jahat hitam telah mengelilinginya. Dan ketika ia lemah saat menerobos gunung es, energi itu menembus setiap lubang dan memasuki tubuhnya. Peng Wanli mulai pingsan dan kesulitan mengendalikan tubuhnya. Yang Chen tahu bahwa Mu Taiking mampu bertahan lama di bawah roh jahatnya, apalagi Peng Wanli. Senior Baolu, gunakan metode terkuat kami. Teriak Yang Chen. Baolu tentu saja tidak ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, es, api, dan angin semesta. Yang Chen juga mengayunkan tombaknya, membidik Peng Wanli dan melancarkan serangan terkuatnya. Tembakan dari jarak 1000 mil. Dua metode terkuat kedua pria itu meledak dalam sekejap, menyebar melintasi ratusan mil dan menghancurkan ruang angkasa. Celah hitam seperti lubang itu sulit disembuhkan untuk sementara waktu. Dari sini, tidak sulit untuk menilai kengerian macam apa yang terkandung dalam serangan Yang Chen dan Baolu. Ini karena ia menembus tubuh Peng Wanli, menyumbat satu lapisan, dan menyebar hingga ribuan mil. Sebentar saja untuk bernapas. Ruang independen yang baru saja dipadatkan Peng Wanli hancur berkeping-keping dengan suara berderak. Tubuh Peng Wanli juga berlumuran darah. Yang Chen dan Baolu menyaksikan dari samping dengan ngeri, mengerutkan kening dan tidak berani melepaskannya. Karena mereka masih bisa melihat dengan jelas saat ini bahwa Peng Wanli belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya atau kekuatan hidupnya. Ini hal yang paling mengerikan. Peng Wanli belum mati. Beraninya Yang Chen dan Baolu bersikap ceroboh. Ambil tindakan. Teriak Baolu terlebih dahulu, diikuti oleh keduanya yang berniat membunuh Peng Wanli dalam satu tarikan napas. Yang Chen dan Baolu kini kelelahan, tetapi tak satu pun dari mereka berani menunda. Sekalipun kelelahan, mereka harus membunuh Peng Wanli. Jika tidak, bukan lagi Peng Wanli yang mati, tetapi mereka. Mengaum. Pada saat ini, mata Peng Wanli yang tadinya suram tiba-tiba terbuka. Dengan kekuatan hidupnya yang masih segar, ia tiba-tiba mendapatkan kembali vitalitasnya dan menimbulkan kekacauan di sekelilingnya. Sejumlah besar hukum es dan api langsung hancur, dan roh jahat Yang Chen pun lenyap dengan cepat. Melihat pemandangan ini, mata Yang Chen dan Baolu melebar, tak percaya. Bagaimana mungkin? Mereka telah menyusun berbagai rencana dan melaksanakannya, namun meskipun telah berulang kali mencoba menekan, mereka tetap tidak mampu mengalahkan Peng Wanli. Makhluk mengerikan macam apa orang ini? Bagaimana mungkin klan Dewa Roh begitu mengerikan? Sisik di tubuh Peng Wanli sembuh dengan sangat cepat. Ia menatap Yang Chen dan tersenyum dingin, Yang Chen, kau memuaskanku. Kau benar-benar bisa mendorongku sampai sejauh ini. Hehehe, kalau bukan karena fisik istimewaku sebagai anggota klan Dewa Roh, aku khawatir aku sudah binasa di tanganmu hari ini. Tapi sayangnya, akulah yang menang. Sekarang, kalian berdua tidak punya cara lain. Mendengar ini, Yang Chen dan Baolu sama-sama terkejut. Memang, mereka berdua tidak punya banyak trik tersisa. Bahkan Baolu pun tak menyangka Peng Wanli akan sekuat itu. Ia dan Yang Chen pun bekerja sama, tetapi tetap saja berakhir seperti itu. Wen Feng dan Lin Waner sudah ketakutan. Ketika mereka melihat Yang Chen dan Baolu benar-benar menekan Peng Wanli, mereka sangat terkejut. Mereka tidak peduli seberapa kuat Yang Chen, mereka hanya tahu bahwa mereka akhirnya bisa bertahan hidup. Namun segalanya saat ini, Yang Chen, apa yang harus kita lakukan? Baolu tiba-tiba kehilangan keberaniannya. Meskipun telah hidup bertahun-tahun, ia masih tidak tahu harus berbuat apa. Karena ruang di sekitarnya sekali lagi dipadatkan dan mandiri oleh Peng Wanli. Yang Chen bersikap sangat tenang, hanya mengerutkan kening dan tidak bergerak. Dia menatap Peng Wanli, sorot matanya tampak penuh keengganan, tetapi dia tetap menatap orang itu lekat-lekat. Peng Wanli menyeringai saat dia melangkah maju, berniat untuk mengambil nyawa Yang Chen. Namun, saat dia melangkah maju, Peng Wanli tiba-tiba merasakan sengatan listrik di sekujur tubuhnya, dan merasa tubuhnya agak tidak terkendali. Setelah beberapa saat, ia mulai gemetar lagi. Kali ini, tubuhnya yang tak terkendali bukanlah ilusi, melainkan nyata. Pikiran sadarnya mulai memudar perlahan, hanya menyisakan sedikit hal.
Bao Lu sedikit terkejut mendengar ini, apa yang terjadi? Yang Chen berkeringat dingin dan menghela napas panjang, roh jahat akhirnya beraksi. Pergi, bunuh. Setelah dia selesai berbicara, Yang Chen melepaskan tembakan lain, yang juga merupakan pukulan yang benar-benar fatal. Sebuah tembakan dari jarak 1000 mil. Baru saja, sebuah lubang terbuka sepenuhnya di tubuh Peng Wanli, dan sejumlah besar roh jahat merasuk ke dalam tubuhnya. Meskipun tubuh Peng Wanli kemudian sembuh kembali, roh jahat di dalam tubuhnya tidak dapat dipisahkan. Yang mengejutkan Yang Chen adalah, meskipun energi jahat di tubuhnya sangat besar, Peng Wanli tetap sadar, sungguh tak terbayangkan. Ia bahkan bertahan beberapa detik. Untungnya, roh jahat itu akhirnya menang. Roh jahat dalam jumlah besar mengamuk di tubuh Peng Wanli, dan lawannya tidak bisa tetap terjaga sama sekali. Sekarang, Peng Wanli yang telah sepenuhnya dikendalikan oleh roh jahat, sepenuhnya berada di bawah belas kasihan Yang Chen. Yang Chen menggelengkan kepalanya pelan. Peng Wanli dan Mu Taiking bernasib sama. Setelah bersekongkol, mereka berdua akhirnya jatuh di tangan roh jahatnya. Tinggalkan tubuhnya, teriak Yang Chen. Bao Lu tahu bahwa Peng Wanli, yang telah ditembak Yang Chen lagi, berada di ambang kematian. Bao Lu turun tangan dari samping dan memberikan pukulan terakhir kepada Peng Wanli. Peng Wanli bahkan tidak berteriak sebelum sisiknya hancur dan dia terjatuh sepenuhnya. Setelah kematiannya, Yang Chen dan Bao Lu akhirnya bernapas lega. Peng Wanli akhirnya meninggal. Hanya mereka berdua yang mengerti betapa sulitnya mengalahkan Peng Wanli. Kekuatan Peng Wanli memang lebih unggul dari Mu Taiking. Terima kasih banyak, kalian berdua, terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Wen Feng menatap Yang Chen dan Bao Lu, merasa sangat terkejut hingga ia tidak bisa berbicara dengan jelas. Terutama Yang Chen, keterkejutan yang diterimanya barusan terlalu mengerikan. Bahkan Lin Waner yang tadinya pemarah, tampak semakin terkejut saat melihat Yang Chen. Yang Chen tersenyum tipis, jangan terlalu khawatir, kami berdua datang ke sini awalnya untuk Peng Wanli. Wen Feng dan Lin Waner saling tersenyum getir. Mereka sebenarnya tidak peduli dengan Yang Chen dan Bao Lu yang menyelamatkan nyawa mereka. Sebaliknya, mereka peduli dengan 37.000 prasasti Dao milik Yang Chen yang baru saja kuat. Yang Chen, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Menyempurnakan Peng Wanli di sini. Bao Lu bertanya dengan ragu. Dia tahu sesuatu tentang Yang Chen. Meskipun agak berbahaya di sini, aku hanya bisa merepotkan senior Bao Lu untuk melindungiku. Peng Wanli baru saja jatuh, dan energi di tubuhnya masih sangat melimpah. Jangan sampai terbuang sia-sia. Setelah selesai berbicara, Yang Chen melambaikan tangannya dan mengambil tubuh Peng Wanli. Setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan bahwa tubuh itu memang mengandung 3 elemen utama, yaitu emas, kayu, dan tanah, yang diinginkan Mu Taiking. Hal ini juga diam-diam mengejutkan Yang Chen. Fisik macam apa yang dimiliki klan Dewa Roh? Mereka jelas memiliki tubuh fisik, tetapi mereka memiliki ekstrim langka dari 5 elemen. Ini mungkin alasan mengapa klan Dewa Roh mendatangkan malapetaka di surga dan seluruh alam. Dia sekarang duduk bersila dan memulai proses pemurniannya. Jika Wen Feng dan Lin Waner berubah di masa lalu, mereka akan berani menyela beberapa kali lagi, tetapi sekarang mereka benar-benar terkejut dengan metode Yang Chen dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Bercanda, kan? Yang Chen baru saja menunjukkan kemampuan bertarungnya, dan mereka meremehkannya. Mereka pikir dia orang desa. Kualifikasi apa yang mereka miliki? Yang Chen benar-benar dalam kondisi prima. Setelah pemurnian yang serius, kecepatan prasasti Dao meningkat dengan sangat cepat. Kecepatan peningkatan ini secepat kilat, dan bahkan Yang Chen terkejut dan dipenuhi rasa takut. Tahukah Anda, hanya dalam waktu singkat, prasasti Dao-nya bertambah 1000, jumlahnya langsung mencapai lebih dari 38.000. Setelah itu, kecepatannya tidak melambat sama sekali, malah meroket bak guntur. Dengan kecepatan yang luar biasa, mencapai lebih dari 39.000, lalu tiba-tiba menembus angka 40.000. Hal ini membuat Yang Chen bersemangat. Jumlah prasasti Dao mencapai 40.000, sungguh menakjubkan. Yang paling penting adalah bahwa bahkan ketika prasasti Dao mencapai 40.000, masih belum ada tanda-tanda akan menghentikan perbaikan ini. Akan tetapi, pengukuran tersebut menjadi jauh lebih jarang daripada sebelumnya. Rasanya seperti mengambil langkah kecil ke atas, sangat perlahan, sedikit demi sedikit. Namun meski begitu, dia meninggal sangat cepat, mencapai 41.000, mencapai level yang sama dengan Seven Star Underworld Lord sebelumnya. Tahukah Anda, ketika prasasti Dao mencapai tingkat tertentu, peningkatan lebih lanjut menjadi sangat sulit. Meningkatkan 4.000 Dao sekaligus itu seperti mimpi. Pada saat ini, Yang Chen merasakan perubahan pada 5 elemen Dao di tubuhnya. Dari 3 prinsip Dao emas, kayu dan tanah, 2 yang pertama telah berhasil menembus batas aslinya dan mencapai tingkat lain di bawah penyempurnaan esensi Peng Wanli. Hanya Dao bumi yang masih dalam proses evolusi dan terobosan. Proses ini tidak lama, dan diiringi dengan peningkatan perlahan prasasti Dao Yang Chen, mencapai 42.000 Dao. Tak lama kemudian, jumlahnya menjadi 42.100, 42.300, dan 42.500.
Ketika angka ini tercapai, ia mulai berhenti. Dao bumi juga menerobos batasnya. Lin Waner dan Wen Feng sama-sama tercengang dengan apa yang mereka lihat. Perbaikan prasasti ini, 42.500. Benarkah ini? Wen Feng merasa wajahnya memerah. Ia merasa menyebut dirinya luar biasa di depan Yang Chen hanyalah penghinaan terhadap kata luar biasa. Bagaimana mungkin? 42.500 prasasti Dao. Orang ini punya peluang besar untuk bersaing memperebutkan posisi 5 besar di Monumen Daluo Tianren. Bersaing dengan para jenius luar biasa yang berada di antara 5 besar di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, sungguh mengerikan. Wen Feng tak percaya dan terkejut. Bao Lu kini mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum tipis, menarik sekali, 42.500 prasasti Dao. Agak menakutkan juga, Yang Chen tidak punya waktu untuk memperhatikan emosi dan keterkejutan orang lain. Sekarang dia hanya merasakan bahwa kelima macam niat Dao dalam tubuhnya telah menembus batasnya dan mulai berkumpul perlahan-lahan. 5 macam Taoisme, 5 warna asli, ditumpuk bersama di tubuhnya untuk membentuk gunung. Ketika gunung ini terbentuk, kelima jenis Tao tampaknya telah berubah dan membentuk satu jenis Tao. Ketika makna Dao ini muncul, makna Dao tentang kehidupan dan kematian serta makna Dao tentang waktu dan ruang keduanya meraung, seakan menyambut keberadaan lain yang setara dengan mereka. Itu memang setara, karena ia juga merupakan Tao yang terkuat. Emas, kayu, air, api dan tanah berubah menjadi 5 elemen Taoisme dan berhasil berkembang menjadi Taoisme yang terkuat. Yang Chen tersenyum. Dengan berkah dari 3 niat Dao terkuat, kekuatannya pasti akan meningkat. Akan tetapi, meskipun ada perbaikan, Yang Chen segera menjadi serius. Dia menatap langit, ekspresinya serius dan getir, tidak mungkin. Di atas langit, terdengar guntur bergemuruh. Petir yang menggelegar sedang menggelegar di kolam guntur, berderak dan seakan-akan bisa jatuh kapan saja. Melihat pemandangan ini, Yang Chen seperti burung yang ketakutan. Setelah beberapa kali disiksa oleh guntur, ia sangat akrab dengan guntur. Yang paling penting adalah dia belum membuat kemajuan apapun dalam kultivasinya, jadi mengapa dia memicu kesengsaraan guntur? Itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin aku memicu kesengsaraan guntur padahal aku bahkan belum memasuki alam ketiadaan? Yang Chen menarik napas dingin. Bao Lu memperhatikan dari samping, perlahan menyipitkan matanya. Sungguh kesengsaraan guntur yang aneh. Ini adalah kesengsaraan guntur 39. Belum lagi memasuki tahap tanpa batas pun tidak akan mengundang kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan, anak ini belum menunjukkan tanda-tanda memasuki tahap tanpa batas. Bagaimana mungkin dia menyebabkan kesengsaraan guntur turun? Wen Feng dan Lin Waner menatap Yang Chen, juga merasa terkejut. Setelah beberapa saat, barulah Wen Feng akhirnya terkesiap dan berkata dengan ngeri, mungkinkah? Kakak senior, ada apa? Lin Waner tampak bingung, tidak tahu apa yang membuat kakak seniornya terkejut. Mungkin itu tebakanku, tapi persis sama dengan deskripsi dalam legenda. Jika prasasti Dao seseorang mencapai lebih dari 40.000 dan masih mengundang kesengsaraan guntur, maka itu pasti. Dentur, kilatan petir menyambar langit, membuat hati Yang Chen mencelos. Ia belum melupakan ketakutan yang ditimbulkan oleh kesengsaraan guntur ke-29 yang lalu, dan kesengsaraan guntur kali ini terasa lebih dahsyat daripada sebelumnya. Datangnya begitu misterius sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, Yang Chen hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, ayo bertarung. Dia mengepalkan tinjunya dan melihat ke atas. Meskipun dia tidak tahu mengapa bencana guntur ini terjadi, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Gemuruh. Saat kesengsaraan guntur saling terkait, akhirnya, kesengsaraan guntur turun dengan suara gemuruh. Yang Chen tersenyum pahit, baru kemudian ia ingat bahwa kondisinya jauh dari prima. Bagaimana ia bisa melawan kesengsaraan guntur ini? Ia hanya bisa buru-buru mengambil beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulut. Ia akan memurnikannya terlebih dahulu, dan ketika ia merasa lebih baik, ia akan menghadapi kesengsaraan guntur yang datang dari langit. Tak lama kemudian datanglah bencana guntur kedua, ketiga, dan keempat bagaikan kilat. Yang Chen dapat menangani beberapa level awal kesengsaraan guntur dengan mudah, tetapi kesulitannya meningkat seiring ia melewatinya. Kesulitan guntur ke-19 tidak menjadi masalah dan dapat diselesaikan dengan mudah. Ketika tiba saatnya kesengsaraan guntur ke-29, kesulitannya tiba-tiba meningkat, sampai pada titik di mana Yang Chen merasa sulit menerimanya. Jika dia di masa jayanya, dia masih bisa menghadapi kesengsaraan guntur ini, meskipun itu kesengsaraan guntur level 29. Tapi sekarang, dia sudah melemah karena pertarungannya dengan Peng Wanli. Yang Chen akan berada dalam masalah, kata Wen Fengyu dari samping, setelah pertarungannya dengan Peng Wanli, dia terlalu lemah. Dalam kondisinya saat ini, jika dia melawan kesengsaraan guntur, kemungkinan besar dia akan gagal. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lin Waner bertanya dengan ragu. Kita harus membantunya. Wen Feng mengepalkan tinjunya. Kakak senior, haruskah kita membantunya? Apakah kakak berencana memberinya harta itu?
Apakah ini pantas? Tanya Lin Waner heran. Waner, kau tidak tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik kita untuk saling mengenal. Jika kita bisa berteman dengan Yang Chen, masa depan kita akan jauh lebih mudah. Tatapan Wen Feng tegas. Yang Chen memang merasa bahwa segala sesuatunya menjadi semakin sulit. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.